Episode dimulai dengan Emily dan Aryan saling berhadapan dalam kegelapan dan kemudian mulai merasakan kehadiran mereka satu sama lain. Mereka pun saling mengulurkan tangan mereka satu sama lain dan ketika itu ia pun kemudian menutupi dirinya dengan selimut dan melarikan diri dari Aryan. Emily pun akhirnya mencapai ruang tamu dan melihat Arpita dan yang lainnya sedang berdiri di sana. Dia bahkan melihat Narmada sedang menyalakan lampu kuil dan kemudian pergi. Lampunya ketika itu berkedip. Emily pun berlari dan langsung melindungi lampu itu. Narmada pun akhirnya kembali sementara Emily bersembunyi. Narmada pun berpikir bagaimana mungkin lampu itu masih menyala dengan semburan udara yang sangat besar. Ia pun ketika itu melihat Sundar dan bahkan Arpita ada di sekitar sana dan Emily berpikir ia datang ke rumah musuh dan karena itulah harus menahan air matanya dan pergi setelah menyelesaikan semua tugasnya. Sementara Malini sendiri menabrak Aryan karena terburu-buru takut ketahuan. Aryan pun bertanya-tanya kenapa ia nampak tegang. Dia mengatakan bahwa ia sama sekali tidak tegang. Malini balik bertanya kenapa Aryan yang tampak tegang, seolah-olah dia sedang mencari seseorang. Akhirnya Aryan pun berkata dia baik-baik saja dan dia akan memeriksa kenapa lampunya padam. Emily sendiri terus-menerus mencari Chini di mana-mana dan ketika itu Chini pun terbangun di gudang. Dia pun langsung berteriak memanggil-manggil nama Emily ataupun Aryan. Chini menyadari bagaimana dia bisa sampai di gudang. Ternyata pelakunya adalah Malini. Dia pun mencoba untuk mendobrak pintunya, namun tidak bisa. Emily pun sampai di sana dan langsung mendobrak pintunya dan menyelamatkan Chini. Emily bahkan bertanya-tanya kenapa ia sampai di sana, siapa yang menguncinya. Chini pun mengatakan bahwa Malinilah yang melakukannya. Emily akhirnya berkata dia tahu tentang hal itu, mereka harus pergi dari sini segera. Chini pun mengatakan bahwa dia sudah tahu Emily menikah dengan Aryan dan ini adalah rumahnya. Dia telah meninggalkannya dengan marah. Narmada dan Arpita sangat merindukannya. Emily pun pada akhirnya menyembunyikan Chini di bawah selimutnya dan langsung mengangkatnya dan mencoba untuk pergi. Namun ternyata Malini memperhatikannya dan memberitahukan semua orang bahwa ada pencuri yang menerobos masuk. Seluruh keluarga pun ketika itu berkumpul. Para penjaga memukuli Emily dengan brutalnya dan Arpita ketika itu meminta para penjaga untuk berhenti memukuli para pencuri itu dan Malini mengatakan bahwa pencuri itu mungkin memiliki senjata mematikan. Namun ketika itu Aryan masuk dan menghentikan para penjaga dan memperingatkan mereka untuk tidak berani menyentuh pencuri itu lagi. Akhirnya dia pun memerintahkan para penjaga untuk keluar dan melepaskan selimutnya dari pencuri itu. Dan ternyata setelah dilepaskan selimutnya, semua orang terkejut karena itu adalah Emily sebagai pencurinya. Narmada pun langsung memeluk Emily dengan emosionalnya dan mulai menangis. Nila dan Prita sendiri mengerutkan kening melihat kehadiran Emily di sana. Narmada pun ketika itu berkata bahwa dia tidak akan membiarkan Emily pergi lagi. Arpita pun bahkan menangis, langsung memeluk Emily dan bertanya-tanya apakah dia terluka. Emily pun bertanya bagaimana keadaannya. Arpita berkata bahwa bagaimana keadaannya setelah menangani Aryan. Sundar pun berbicara kepada Emily selanjutnya dan bertanya-tanya bagaimana Cip kalinya. Arpita bahkan bertanya kepada Chini apakah dialah orang yang memberikan obat herbal untuk Narmada. Chini pun berkata bahwa Emily bukanlah ibunya, tapi Emily adalah segalanya. Narmada akhirnya berkata bahwa Chini adalah kerabat Emily. Arpita pun mulai memperkenalkan Jagu kepada Chini dan Emily ketika itu memeluk Jagu dengan emosionalnya dan Narmada sendiri akhirnya meminta Chini dan juga Emily untuk tetap tinggal. Namun ternyata Emily mengatakan tidak. Chini bahkan meminta Emily untuk tidak menentang neneknya dan bahkan dia berkata mereka akan masuk ke dalam. Aryan pun pergi ke kamarnya sementara Emily pergi bersama dengan Narmada dan juga yang lainnya. Nila pun mulai melampiaskan kekesalannya dan berpikir bagaimana mungkin dia membuat kesalahan dalam perhitungannya. Sementara Malini panik memikirkan bagaimana Emily bisa kembali ke rumah Ratore. Anu pun mencoba untuk menghiburnya. Chini berdoa kepada Dewi Sita untuk
bisa mempersatukan Aryan ataupun Imli kembali. Narmada dan Arpita pun bergabung dengan mereka untuk mendoakan Imli ataupun Aryan. Ketika itu, sebuah botol api jatuh dari jendela dan kemudian tirai jendela pun mulai terbakar. Arpita memanggil-manggil Aryan dan Sundar, namun ternyata Imli langsung bergegas dan menarik tirai itu. Narmada pun mulai khawatir pada Imli, sementara Aryan mulai berlari dan mulai memegangi Imli yang hampir saja terjatuh. Mata mereka pun mulai bertemu kembali satu sama lain. Tirai pun ketika itu hampir saja terjatuh ke arah mereka, namun ternyata Aryan memegangi tirai itu dan kemudian tak lama setelah itu Sundar pun datang dan mulai memadamkan api yang ada di sana. Aryan pun mulai tersadar kembali dan langsung berjalan ke samping. Dia pun ketika itu langsung menelpon polisi dan memberitahukan bahwa seseorang melemparkan botol api ke rumahnya. Imli ketika itu melihat sebuah surat dan mulai membaca bahwa mereka akan menghancurkan Bhaskar Time dan karyawannya jika mereka tidak mendapatkan uang. Dia pun mulai bertanya-tanya kepada Aryan, apakah Bhaskar Time mengalami kerugian. Aryan pun berkata itu semua bukan urusannya. Imli mulai menanyai Arpita, yang pada saat itu Arpita mengungkapkan bahwa Aryan sudah sejak lama berhenti mengunjungi Bhaskar Time setelah Imli pergi selama 5 tahun lamanya. Dan ketika itu Aryan bangkrut dan Malini sudah membeli 50% saham dan menanganinya sekarang. Narmada pun bahkan memberitahukan kepada Imli bahwa setelah kepergiannya Aryan benar-benar hancur dan bahkan berhenti mengunjungi Bhaskar Time. Bhaskar Time mengalami kerugian dan hampir ditutup. Untungnya Malini datang membeli 50% sahamnya dan mulai mengelola perusahaan. Sejak saat itu Arpita pun kemudian berkata bahwa namun situasinya semakin buruk dan para kreditor telah merendahkan diri untuk mendapatkan kembali uang mereka. Dia bahkan berkata bahwa dia sebenarnya tidak ingin mengatakan ini untuk menghentikan Imli di sini. Dia hanya ingin mengingatkan dedikasinya terhadap Bhaskar Time dan bagaimana Aryan menghancurkan dirinya sendiri setelah berpisah darinya. Malini sendiri ketika itu mulai memesankan tiket bus Bagdandia untuk Imli dan juga Chini. Dia bahkan berpikir bahwa dia tidak akan membiarkan Imli tinggal di sana. Sementara Narmada mulai memberitahukan kepada Imli bahwa dia benar-benar sudah kehilangan menantu perempuannya. Dia bahkan sudah kehilangan kebahagiaan di rumah ini, dan karena itulah dia ingin Imli tetap tinggal mulai dari sekarang. Imli ketika itu menolak dan langsung mengatakan bahwa dia tidak bisa melakukannya. Imli perlahan-lahan berjalan keluar dengan tasnya bersama dengan Chini. Malini pun sendiri menghentikannya dan kemudian malah mengatakan bahwa dia sudah membelikannya tiket bus sebagai hadiah perpisahan mereka berdua. Tiket ini menuju rute ke Bagdandia. Namun ketika itu Imli berkata bahwa ketika para kreditor mengancam akan membunuh karyawan Bhaskar Time, Malini malah lebih khawatir untuk mengusirnya dari sini daripada menghidupkan kembali perusahaan. Akhirnya ketika itu Malini memintanya untuk mengurus urusannya sendiri dan pergi dari sini. Namun ternyata ketika itu Imli malah merobek tiketnya dan kemudian mengatakan bahwa kenapa dia harus pergi ketika dia harus mengurus urusannya sendiri. Narmada dan Arpita pun sangat senang sekali melihat hal itu, dan ketika itu Imli memberitahukan kepada Malini bahwa tempat kerjanya seperti kuil baginya dan dia tidak akan tinggal diam jika seseorang ingin membakar kuilnya. Sekarang dia akan mengakhiri konspirasi melawan Bhaskar Time. Imli pun pada akhirnya mengumumkan kepada Malini bahwa mulai dari sekarang dia akan tetap tinggal di sini di rumah Ratore. Dia pun bertanya kepada Narmada apakah dia boleh tinggal di sini selama beberapa waktu. Narmada dan Arpita dengan senang hati memeluknya dan menyetujui permintaan dari Imli. Sundar juga pun bahkan sangat senang mengetahui hal tersebut. Sementara Nila sendiri mulai menjadi tegang karena mengira bahwa dia telah jatuh ke dalam perangkapnya sendiri. Apa yang akan dia lakukan sekarang? Prita ketika itu mengatakan bahwa lagi-lagi dia tidak akan mendapatkan Aryan. Dia tidak akan mendapatkan kekayaannya sekarang. Dia bahkan sedang memikirkan perubahan apa yang harus mereka lakukan. Anu sendiri
mulai memberitahukan kepada Malini bahwa Imli kembali dan mungkin akan mendapatkan tempatnya kembali di hati Aryan. Malini pun ketika itu mengatakan bahwa Narmada telah melakukan kesalahan dengan mencoba untuk mengubah keputusan takdir. Imli terus-menerus dipojokkan oleh Malini. Malini bahkan di sana mengingatkan Narmada, apakah dia lupa Imli lah yang membuat mereka kehilangan cucu mereka. Arpita tidak terima dan kemudian memperingatkan Malini untuk menghentikan omong kosongnya dan mengatakan bahwa Malini, kau hanya cemburu karena Imli dan Aryan pasti akan mengungkap kebenarannya. Malini berteriak pada Arpita. Aryan pun ketika itu mulai berteriak, cukup sudah. Dia pun langsung menyeret Imli pergi dari sana dan kemudian mengatakan bahwa Arpita rupanya lupa apa yang telah dilakukan oleh Imli. Namun ketika itu Narmada tidak terima dan mengatakan bahwa Aryan, kau juga lupa bahwa rumahnya hancur selama 5 tahun yang lalu. Semua ini terjadi karenanya dan dia masih pemilik rumah ini. Dan karena itulah dia akan memutuskan siapa yang akan tinggal di rumahnya. Aryan hanya terdiam. Aryan lantas langsung memberitahukan kepada Imli bahwa dimanapun dia berada, dia akan selalu membencinya. Imli sendiri mengatakan bahwa kebencian mereka akan selalu ada. Aryan ketika itu perlahan berjalan masuk ke dalam rumahnya dengan marah. Sementara Imli sendiri meminta Malini dan Anu untuk meninggalkan rumah Ratore karena sekarang sudah larut malam. Anu pun mengatakan bahwa tapi mereka adalah mitra bisnis Ratore. Siapa dia memerintahkan mereka semua? Namun ternyata Imli menjawab bahwa dia adalah menantu perempuan keluarga Ratore dan sinder di garis rambutnya memberikannya hak untuk berbicara. Jadi mitra bisnis harus membahas bisnis ini di siang hari dan pulang pada malam hari seperti sekarang. Para pendukung Imli pun mulai bersuka cita mendengarkan hal itu. Imli pun pada akhirnya menerima keluarga itu dan kemudian mulai menutup pintu di depan Malini dan juga Anu. Sementara Malini berkata bahwa dia akan membalas penghinaannya di kantor. Anu pun berkata bahwa garis-garis pakaian dia sangat cerdas dan tidak akan membuang-buang waktu. Imli tidak akan membuang-buang waktu untuk mendapatkan hati Aryan. Malini berkata bahwa dia tidak akan membiarkan itu terjadi. Dia siap mengorbankan apapun, baik itu mengorbankan putrinya 5 tahun yang lalu atau mengorbankan Imli di masa depan. Setelah beberapa saat pada akhirnya Imli mulai mencari-cari Chini. Ketika sedang mencari Chini, Imli melihat ada sebuah gelang kaki miliknya di dompet Aryan. Aryan melihat hal itu dan kemudian berkata kepada Imli apakah dia masih mengingatnya. Dia pun bertanya-tanya apakah dia benar-benar mengingatnya. Bahkan dia telah kehilangan bayinya, telah kehilangan ketenangan pikirnya, dan telah kehilangan segalanya. Ketika itu Aryan mencoba untuk mengambil kembali gelang kakinya, namun ternyata terjadilah tarik-menarik antara mereka berdua. Imli pun mulai meneteskan air matanya dan ketika itu air mata Imli jatuh ke tangan Aryan. Sementara Chini sendiri memperhatikan mereka bertengkar satu sama lain dan berkomentar, ya Tuhan, kenapa mereka selalu bertengkar satu sama lain. Narmada ataupun Arpita datang ke sana dan kemudian meyakinkannya bahwa Tuhan pasti akan mendengarkan doanya. Mereka berdua pasti akan bersatu. Aryan tidak menentang ketika Imli memutuskan untuk tinggal kembali. Itu adalah hobi mereka di sini, yang terbiasa bertengkar satu sama lain. Pada kenyataannya mereka berdua masih saling cinta satu sama lain. Aryan sendiri pada akhirnya bertanya-tanya kepada Imli kenapa dia kembali ketika dia sudah bukan siapa-siapa lagi baginya sekarang. Episode pun kemudian berakhir.